dia langsung dipertemukan dengan Prabu Puspadenta itu tadi dan mengatakan bahwa dia adalah jagoning para dewa si Kokrasana. Marahlah si Prabu Puspadenta dan terjadi peperangan di antara Prabu Puspadenta dengan si Kokrasana itu tadi. Terjadi peperangan di antara mereka berdua, peperangan yang sangat sengit karena keduanya juga sangat sakti. Namun pada saat itu Prabu Puspadenta dia bisa kalah. Dia akhirnya mundur dan merubah dirinya dulu yang manusia berkepala gajah, dan sekarang dia merubah dirinya seutuhnya menjadi seekor gajah, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, jumpa lagi Mas Gurit. Ya, Mas Bayu. Kemarin kan Mas Gurit pernah bercerita tentang kembalinya anak dari Prabu Basudewa ke negara Mandura. Ya. Nah, lalu cerita apa lagi yang terkait dengan ketiga anak dari Prabu Basudewa, Mas? Oh ya Mas Bayu. Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu Mas Gurit tentang cerita ini. Oke, menjawab pertanyaan Mas Bayu. Nah, namun kali ini saya menjawab tentang apa yang sepengetahuan saya saja, Mas Bayu. Nah, karena setiap daerah maupun gaya pagelaran memiliki sanggit-sanggit tersendiri dalam mementaskan suatu pagelaran wayang kulit, Mas Bayu. Nah, kemarin kita telah membahas tentang Kongso Atujago dan kembalinya anak-anak Prabu Basudewa yang dititipkan di Demang Sagopo di Padukan Widoro Gandang. Nah, setelah kembali ke negara Mandura, diceritakan si Kokrasana itu akan dinikahkan dengan putri dari negara Mandaraka, yaitu Dewi Irawati. Namun sebelum itu ada cerita, Mas Bayu. Nah, suatu ketika Prabu Puspadenta, yaitu seorang raja raksasa namun berkepala gajah, raja raksasa berkepala gajah dari negara Puspito Kawedar, pada saat itu ingin mengkudeta merangsang Kayangan Suralaya, Mas Bayu. Nah, dia mengerahkan pasukannya berwujud raksasa yang banyak sekali menuju Kayangan Suralaya itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah para dewa-dewa itu mengetahui, Mas Gurit? Nah, pada saat itu dikudeta itu. Akhirnya pada saat itu Bathara Guru itu mencium niat buruk dari Puspadenta itu tadi. Dia mengetahui jika nantinya Prabu Puspadenta itu akan mengamuk di Kayangan itu tadi. Nah, maka terus apa yang dilakukan? Akhirnya si Bathara Guru itu tadi mengutus para dewa dan juga senopatinya untuk bersiap menghalau pasukan-pasukan dari Prabu Puspadenta itu tadi di Repat Kepanasan namanya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya singkat cerita pasukan dari Prabu Puspadenta itu tadi sampai di Kayangan Suralaya di Repat Kepanasan tadi. Di situ sudah dipapaki karo senopati ning para dewa, banyak sekali, ada Bathara Indra, Bathara Brahma dan lain-lain. Akhirnya terjadi peperangan pada saat itu. Para dewa pada situ menang melawan pasukan-pasukannya itu. Akhirnya si Puspadenta melihat pasukan yang kusar-kacir, akhirnya dia maju sendiri menjadi senopati. Akhirnya dia menjadi senopati, berperang melawan para dewa. Dia dikeroyok oleh para dewa-dewa. Namun hebatnya Prabu Puspadenta itu tadi bisa mengalahkan para dewa itu tadi. Banyak para dewa yang kalah melawan
Prabu Puspodento itu tadi, dia Mas Bayu. Juga orang yang sakti ya, Mas, dia juga sakti, raksasa yang sangat sakti juga pada saat itu, Mas Bayu. Akhirnya melihat para dewa itu kalah dan pasukannya juga kalah, akhirnya Bathara Guru tadi mengutus Narada untuk mencari Sraya atau mencari jago lah istilah di negara Mandura, yaitu anak pertama dari Basudewa yang bernama Kokrasana itu tadi, untuk dijadikan jagonya para dewa melawan Puspodento itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi dia itu mencari Kokrasana ya, Pak? Ya, Bathara Guru itu mengutus Narada untuk mencari si Kokrasana di negara Mandura itu tadi. Nah, pada saat itu di negara Mandura, Prabu Basudewa pada saat itu dihadap oleh putranya ketiga putranya, yaitu Kokrasana, Narayana, dan Loreireng. Pada saat itu si Basudewa mengatakan bahwa dia akan menikahkan Kokrasana dengan Dewi Irawati dari negara Mandaraka, anak dari Prabu Narasoma dan Pujawati yang saya ceritakan kemarin. Nah, akhirnya Narasoma pada situ menjadi raja di negara Mandaraka, bergelar Prabu Salya. Jadi Narasoma berubah menjadi Prabu Salya, Mas Bayu. Namun pada saat itu niat si Basudewa ingin menikahkan Kokrasana dengan Irawati, anak dari Salya itu tadi, terhalang oleh suatu syaratnya, yaitu dari Prabu Salya itu tadi. Syaratnya itu apa, Mas? Nah, pada saat itu si Prabu Salya itu tadi memiliki syarat nantinya si pengantin pria yaitu si Kokrasana itu tadi agar datang ke negara Mandaraka tadi menaiki gajah putih, dan juga meminta syarat yang lain, salah satunya yaitu membawa putri patah kedua yang nantinya akan membawa kembang mayang sebagai syarat pernikahan, seperti itu, Mas Bayu. Akhirnya datang Bathara Narada mengatakan bahwa telah terjadi geger di Kahyangan Suralaya, terjadi karena perbuatan si Prabu Puspodento itu tadi. Akhirnya dia diutus oleh Bathara Guru membawa si Kokrasana tadi untuk melawan Prabu Puspodento itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus lalu apakah Kokrasana mau, Mas? Nah, akhirnya pada saat itu si Bathara Narada terlebih dahulu meminta izin kepada si Prabu Basudewa itu tadi. Akhirnya si Basudewa juga mengizinkan karena anaknya supaya bisa mengabdi kepada Jawata, kepada para dewa, dan juga nantinya bisa berguna lah, istilah anak-anaknya bisa berguna. Dan Kokrasana pun juga mau pada saat itu mau membantu para dewa. Akhirnya si Kokrasana, singkat cerita, oleh Bathara dibawa ke Kahyangan. Nah, oh, berarti sekarang para dewa sudah mempunyai jago ya, Mas Sudit? Ya, si Kokrasana itu tadi. Nah, terus bagaimana, Mas Sudit itu? Nah, singkat cerita pada saat itu si Kokrasana tadi telah sampai di Repat Kepanasan. Dia langsung dipertemukan dengan Prabu Puspodento itu tadi dan mengatakan bahwa dia adalah jagoning para dewa. Si Kokrasana marahlah si Prabu Puspodento dan terjadi peperangan di antara Prabu Puspodento dengan si Kokrasana itu tadi. Terjadi peperangan di antara mereka berdua, peperangannya sangat sengit karena keduanya juga sangat sakti. Namun pada saat itu Prabu Puspodento dia bisa kalah. Dia akhirnya mundur dan merubah dirinya dulu yang manusia berkepala gajah, dan sekarang dia merubah dirinya seutuhnya menjadi seekor gajah, Mas Bayu. Jadi belum tewas ya, Mas? Belum tewas, dia merubah dirinya menjadi seekor gajah, utuh menjadi seekor gajah. Nah, perang lagi, dia maju lagi, perang melawan si Kokrasana itu tadi. Kokrasana juga kewalahan pada saat itu melawan seekor gajah yang sangat besar juga. Karena jelmaan Prabu Puspodento itu tadi, namun pada saat itu dia berhasil memikut gajah tersebut, bisa dipikut oleh si Kokrasana, hingga pada saat itu diceritakan bahwa ilate Puspodento itu tadi dibetot atau ditarik oleh si Kokrasana itu tadi, dan maunya akhirnya dia tidak bisa bicara lagi karena maunya si Prabu Puspodento tadi bisa bicara layaknya seperti manusia, namun setelah lidahnya tadi dibetot atau dipatek oleh si Kokrasana itu tadi, akhirnya tidak bisa kembali bisu seperti ditarik itu diputuskan apa ditarik dibetot jadi putus seperti itu. Nah, akhirnya si Puspodento itu akhirnya takluk kepada si Kokrasana, mengakui atas keunggulan si Kokrasana itu tadi, Mas Bayu. Tidak dibunuh itu, Mas? Tidak dibunuh, namun setelah itu Narada pada itu akhirnya menemui keduanya tadi. Akhirnya si Narada akan memberikan hadiah kepada si Kokrasana, akan memberikan anugerah atau hadiah kepada Kokrasana setelah
membantu para dewa seperti itu. Nah, namun Kokrosono pada saat itu tidak mau, tidak menerima hadiah karena dia itu mendapat peweling dari ayahnya bahwa jika membantu tidak boleh mengharap imbalan seperti itu, tidak mengharap pamrih lah seperti itu, Mas Bayu. Jadi Kokrosono itu mematuhi dan mengingat perintah ayahnya. Ya, mematuhi perintah ayahnya. Itu tidak boleh pamrih gitu. Ya, seperti itu. Lalu pada saat itu si Kokrosono menceritakan bahwa ia akan menikah dengan putri Mandoroko yaitu Dewi Irawati, namun sang ayah mertua si Salyo tadi, calon mertua tadi meminta syarat yaitu putri patah itu tadi, sakembaran, putri patah sakembaran yang nantinya akan membawa kembang mayang, dan juga temanten pria diminta untuk datang ke negara Mandaraka menaiki gajah putih yang memiliki kewibawaan besar seperti itu, Mas Bayu. Dia itu cerita ke Narada itu tadi. Terus Bathara Narada mendengarkan cerita itu bagaimana? Nah, pada saat itu akhirnya tapi sebelum Mas Guri jawab, silakan Oh ya Mas Bayu. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran apa reaksi dari Bathara Narada setelah mendengar cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, gimana Mas Guri? Apa yang dilakukan Bathara Narada itu, Mas? Nah, akhirnya pada saat itu diceritakan bahwa Narada itu mengatakan karena yang berhasil mengalahkan Prabu Puspodento itu tadi adalah si Kokrosono, maka sekaligus yang berhak memiliki gajah tersebut, memiliki gajah Puspodento itu tadi ada juga si Kokrosono, dan kebetulan si Puspodento itu adalah gajah yang berwarna putih itu tadi. Maka si Kokrosono akhirnya berterima kasih kepada Narada karena telah diberikan Kiai Puspodento itu tadi, Prabu Puspodento itu tadi yang sudah berwujud gajah itu tadi. Akhirnya si gajah tadi dinaiki oleh si Kokrosono dan dibawa kembali ke negara Mandura karena telah dia istilahnya sudah memiliki satu syarat yang terpenuhi itu tadi, menaiki gajah putih itu tadi. Dia kembali ke negara Mandura ditutke oleh si Bathara Narada itu tadi. Syarat yang satu sudah terpenuhi ya, Mas? Nah, syarat yang tadi yang kedua belum terpenuhi. Ya, akhirnya di tempat lain yang bernama di Astana Gadamadana. Astana Gadamadana itu adalah tempat dari pemakaman para leluhur negara Mandura, Mas Bayu. Jadi para raja-raja senopati yang telah gugur itu dimakamkan di Astana Gadamadana seperti makam keluarga seperti itulah. Akhirnya di situ dijaga oleh seekor begawan namun berwujud keras, orang resi berwujud keras bernama Resi Jembawan. Jembawan itu memiliki anak yaitu Dewi Jembawati. Itu juga keras, Mas? Tidak, namun berwujud manusia biasa, sangat cantik sekali. Suatu ketika si Jembawati tadi ternyata memiliki hubungan seperti pacaran lah dengan Narayana. Narayana adik dari Kokrosono. Suatu ketika si Narayana datang ke Astana Gadamadana tadi menemui Resi Jembawan itu tadi. Dia menceritakan bahwa kakaknya Kokrosono tadi ingin menikah dengan Dewi Irawati, namun Prabu Salyo tadi memiliki syarat atau keinginan untuk calon pengantin prianya membawa putri patah sakembaran itu tadi untuk membawa kembang mayang itu tadi. Dan dia mengatakan bahwa maksud kedatangannya ke pertapan Astana Gadamadana itu menemui si Resi Jembawan tadi ingin meminjam anaknya yang bernama Jembawati itu tadi untuk sebagai didapuk sebagai patah itu tadi, memenuhi patah itu tadi. Akhirnya pada saat itu si Resi Jembawan, tadi istilah yo kaget karena kok seorang anak resi kok diikut sertakan dalam acara besar seperti itu, pernikahan besar anak Prabu Basudewa itu tadi. Dia istilahnya juga memiliki rasa malu lah, seorang anak Jembawan kok dielokne. Namun pada saat itu Narayana meyakinkan si Resi Jembawan itu tadi agar si Jembawati bisa dibawa, nanti pertanggungjawabannya berada di Narayana itu tadi. Terus Mas boleh apa enggak itu, Mas? Akhirnya Dewi Jembawati tadi bersedia mengikuti si Narayana asalkan si Narayana mau istilahnya murui lah, murui sebagai priayi kerajaan, agar tidak memalukan nantinya di pesta pernikahan kakaknya itu Kokrosono itu tadi. Akhirnya si Jembawati tadi dibawa oleh Narayana ke negara Mandura, Mas Bayu. Akhirnya pada saat itu ternyata kan di tengah perjalanan ya seperti itu ada yang senang, Jembawati pun curiga kepada si Narayana, ya istilahnya dalam pewayangan Banyolane bahwa kan dia sudah memiliki hubungan lah antara Narayana dan Jembawati. Nek dagelane di dalam pewayangan itu adegan romantisnya kok
si Jembawati curiga kepada Narayana, apa iki bohongan apa tenanan, apa aku iki mau ngapusi bapakku Resi Jembawan tadi, apa mau pengen berduaan karo aku. Nah seperti itu. Nah Narayana ya istilahnya ya itu juga, namun si Kokrasana pun juga benar dia akan menikah dan dia memiliki syarat itu tadi. Nah istilahnya dalam dia pengen berduaan. Nah seperti berduaan. Nah akhirnya itu apa ya, intrik dalam pedalangan sebagai hiburan, salah satu hiburan itu tadi. Di situ ada hiburannya. Akhirnya dibawalah si Jembawati ke negara Mandura, singkat cerita. Di tempat lain si Permadi ingin membantu Kokrasana, Mas Bayu. Dia ingin membantu Kokrasana karena dia masih sedulur lah seperti itu. Namun ia kebingungan karena di situ syaratnya hanya putri patah itu tadi, namun dia seorang laki-laki, dia tidak bisa menjadi seorang patah. Namun tidak kekurangan ide oleh si Semar, si Permadi tadi dirubah wujudnya menjadi seorang wanita, didandani seperti orang wanita dan jebles seperti wanita, seperti wanita. Mirip lah, di dalam bahasa Indonesia dia mirip seperti manusia, perempuan biasa. Dan pada situ diberi nama oleh si Semar, diberi nama Endang Werdiningsih, agar dia bisa membantu Kokrasana untuk menikah itu tadi, Mas Bayu. Singkat cerita, si Endang Werdiningsih Malyani Permadi tadi menuju ke negara Mandura. Nah di tengah perjalanan bertemu dengan Udawa. Patih Udawa mengatakan bahwa ia diutus untuk mencari putri patah itu tadi, yang kurang satu karena satu sudah Jembawati itu tadi, dan dia kurang satu tadi. Akhirnya si Endang Werdiningsih tadi ditawari oleh Udawa apakah dia mau untuk menjadi putri patah itu tadi. Akhirnya si Werdiningsih itu mau, akhirnya dibawa oleh Udawa karena si Werdiningsih juga cantik, dibawa ke negara Mandura oleh si Udawa. Udawa juga tidak tahu ya. Tidak tahu bahwa dia itu adalah Permadi. Nah Basudewa pada situ senang karena anaknya telah kembali dari kayangan, telah membantu para dewa nyernake musuh Prabu Puspodento itu tadi. Dia kembali dengan gajah Puspodento, bahkan telah menaklukkan seorang raja berkepala gajah itu tadi. Nah Basudewa pada saat itu ingin mewisuda si Kokrasana menjadi raja di negara Mandura. Istilah si Basudewa ingin lengser dan digantikan oleh Kokrasana. Nah Bathara Narada pada juga ikut, dia mengganti pakaian Kokrasana yang mau nikah satrian, diganti busana Kanalendran, pakaian seorang raja. Nah akhirnya Kokrasana disalini oleh Bathara Narada, diberi pakaian Kanalendran, pemberian dari para dewa. Akhirnya seketika pada saat itu diceritakan Kakrasana diwisuda oleh Prabu Basudewa menjadi seorang raja di negara Mandura, menggantikannya sebagai seorang raja. Jadi si Basudewa sudah turun tahta, mengumumkan kepada para masyarakat negara Mandura seperti itu. Nah sekarang rajanya ganti Kokrasana. Kokrasana bergelar Prabu Kokrasana. Nah pada saat itu si Bathara Narada juga memberikan gelar kepada si Kokrasana itu tadi karena telah membantu para dewa, bisa disebut juga sebagai bolone para dewa. Maka si Bathara Narada memberi sebutan kepada Kokrasana yaitu Prabu Baladewa atau sahabatnya para dewa lah, seperti itu. Prabu Baladewa sahabatnya para dewa. Nah seperti itu Mas Bayu. Nah jadi dia itu menjadi raja dan bergelar Prabu Baladewa atau Prabu Kokrasana itu tadi. Singkat cerita akhirnya Prabu Basudewa tadi ingin menikahkan Baladewa dengan Dewi Irawati. Istilahnya akhirnya mereka karena sudah memiliki syarat itu tadi, Tripatah sudah ada yaitu Endang Werdiningsih dan juga Dewi Jembawati itu tadi, juga dia sudah memiliki gajah putih itu tadi. Akhirnya istilah ngiring nganten ke negara Mandaraka. Baladewa menaiki gajah diikuti Putri Patah sak kembaran yang membawa kembang mayang, Mas Bayu. Nah singkat cerita sesampainya di negara Mandaraka, Prabu Salya atau Prabu Narasoma itu menerima kedatangan Prabu Basudewa yang membawa anaknya yaitu Prabu Baladewa yang menaiki gajah, diikuti dengan Putri Patah yang membawa kembang mayang itu tadi. Si Prabu Salya itu merasa puas, senang karena permintaannya telah dipenuhi oleh calon mantennya. Akhirnya terjadi pernikahan di situ. Baladewa akhirnya dinikahkan dengan Dewi Irawati, Mas Bayu. Nah semua yang hadir pada saat itu senang bersukacita mengadakan pesta raja.
si yang datang tadi si Endang Werdiningsih dan juga Jembawati, Noroyono dan semua yang rombongan dari negara Mandura diminta menginap di negara Mandaraka. Di sini juga ada sesi hiburannya Mas Bayu, ada adegan-adegan hiburan, yaitu Jembawati pada saat itu diminta tidur bersama-sama. Di situ ada Noroyono, ada Endang Werdiningsih yaitu Maliane Permati dan juga Punokawan berada di situ tidur bersama-sama. Juga diceritakan ada yang Sanggit, si Punokawan juga merubah dirinya menjadi wanita semua, jadi bisa berubah menjadi seorang wanita itu juga. Nah, di malam hari pada saat itu Sembodro kaget saat tidur di samping Endang Werdiningsih yang ternyata Permati tadi, karena ada yang berbeda, seorang wanita kok tidurnya mendengkur seperti itu, karena kok seperti laki-laki, ya bertanya-tanya iki lanang apa wedok seperti itu. Lalu dia membangunkan si Norosomo yang tidur bersama si Jembawati. Nah, akhirnya di situ kok ada yang beda dari Endang Werdiningsih. Lalu si Narasoma itu tadi menemui si Endang Werdiningsih pada saat itu. Akhirnya singkat cerita si Endang Werdiningsih merubah dirinya menjadi Permadi itu tadi. Kembali ke wujud asalnya. Nah, kembali ke wujud asalnya. Lalu dimarah-marahi oleh si Noroyono. Arek membantu kok nganti seperti itu. Nah, akhirnya Permadi mengatakan bahwa dia ikhlas ingin membantu si Noroyono, karena kalau dia berwujud seorang Permadi, seorang Permadi datang ke negara Mandaraka, pasti akan terjadi perselisihan di antara Dewi Banowati dan Dewi Surtikanti, karena Dewi Banowati dan Surtikanti itu adalah anak dari Prabu Salya. Jadi Prabu Salya itu memiliki 3 anak, Surtikanti, Banowati dan juga Erawati. Dan Erawati sudah diperistri oleh si Baladewa, dan Banowati itu kekasihnya si Permadi sebenarnya. Dan si Surtikanti itu adalah kekasih dari Suryatmojo, anaknya Dewi Kunti yang kemarin dibuang itu tadi. Nah, ada kemiripan wajah di antara Suryatmojo dan juga si Permadi itu tadi. Maka jika Permadi datang berwujud seperti Permadi biasa, nanti akan menimbulkan kecurigaan di antara Banowati dan Surtikanti, akan terjadi pertengkaran seperti salah paham. Di situ akhirnya Sembodro mengetahui bahwa Endang Werdiningsih itu adalah si Permadi itu tadi. Di situ dia baru menyukai sosok si Permadi yang tampan dan gagah itu tadi. Dia kaget, dan di situ mulai timbul rasa cinta di antara Sembodro dan juga Permadi. Nah, juga di situ Jembawati nantinya akan menikah dengan si Noroyono itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang Kokrosono yang menjadi raja di negara Mandura setelah mengalahkan Prabu Puspadenta dari Kahyangan itu tadi, dan juga akhirnya dinikahkan dengan Dewi Erawati itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Surit atas Mas tadi. Bayu. Nanti Mas Surit bisa cerita lagi di episode selanjutnya. Ya, siap Mas Bayu. Nah, itu hari mirsa cerita dari Mas Surit tentang kisah Prabu Kokrosono yang menjadi raja menggantikan ayahnya Prabu Basudewa, dan ia dinikahkan dengan putri dari negara Mandaraka, yaitu Dewi Erawati. Nah, itu tadi cerita yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video-video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.